Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Coba kalian tarik napas dalam-dalam, jangan buru-buru, rasakan benar-benar udara yang masuk ke paru-paru kalian di awal 2026 ini, lalu tanyakan ke diri sendiri dengan jujur, ada yang terasa beda, kan? Bukan cuma karena cuaca yang makin sulit ditebak, hujan datang di waktu yang salah, panas terasa lebih menekan, atau karena berita politik yang setiap hari terasa seperti sengaja disusun untuk bikin kepala penuh dan hati lelah, tapi ada sesuatu yang lebih berat, lebih pekat. Seolah-olah udara itu sendiri sedang menyimpan beban yang tidak kelihatan namun jelas terasa. Dunia ini seperti sedang menahan napas, bukan dalam ketenangan, tapi dalam ketegangan, seakan-akan seluruh sistem global sedang menunggu satu momen tertentu, satu ledakan besar yang belum kita tahu bentuknya apa dan kapan datangnya. Tapi keberadaannya sudah cukup untuk membuat banyak orang merasa gelisah tanpa tahu alasannya. Pernah nggak kalian ngerasa, setiap kali buka berita, scroll media sosial, atau menonton siaran harian, isinya terasa penuh tapi kosong, rame tapi hambar, seolah-olah semua itu hanyalah lapisan suara bising yang sengaja ditumpuk untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih penting, tapi tidak ingin diperlihatkan ke permukaan? Berita datang silih berganti, judulnya dramatis, visualnya menggelegar, namun setelah ditutup, yang tertinggal hanyalah rasa capek, bukan pemahaman. Kita semua sebenarnya tahu satu hal yang sama, dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu bukan lagi teori, bukan pula dugaan, tapi kenyataan yang terasa di kehidupan sehari-hari. Namun yang aneh, di balik kekacauan yang seharusnya memicu kepanikan terbuka, justru muncul satu fenomena yang jauh lebih mencurigakan, keheningan. Keheningan yang tidak wajar. Biasanya, ketika dunia berada di ambang krisis, mereka yang berada di puncak piramida kekuasaan adalah pihak yang paling berisik. Mereka tampil di depan kamera, membangun narasi penyelamatan, memberi janji, menebar ketenangan palsu. Tapi sekarang, di awal 2026 ini, pola itu berubah total. Mereka justru menghilang. Para miliarder global yang selama ini rajin muncul di headline media, mendadak raib dari radar publik. Bukan satu dua orang, tapi banyak, dan yang membuatnya mengganggu adalah waktunya hampir bersamaan. Bunker-bunker mewah di Selandia Baru dan wilayah terpencil lainnya bukan lagi sekadar proyek cadangan atau rencana darurat, karena fakta di lapangan menunjukkan mereka sudah benar-benar pindah ke sana. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang mereka bangun, tapi, kenapa sekarang? Kenapa tepat di awal 2026 ini, ketika dunia terasa berada di titik yang aneh dan tidak stabil? Bayangkan jika selama ini apa yang kita yakini sebagai kendali atas dunia, sistem ekonomi, politik, militer, ternyata hanyalah ilusi yang sudah mulai retak dari dalam. Para elit global itu tidak lagi takut pada resesi ekonomi, karena krisis finansial adalah medan permainan lama mereka. Mereka juga tidak sungguh-sungguh gentar pada perang nuklir, karena ancaman itu sudah terlalu sering digunakan sebagai alat tekanan. Ketakutan mereka sekarang jauh lebih dalam, lebih purba, dan lebih jujur. Mereka sedang mengawasi satu sosok yang namanya sudah tertulis ribuan tahun lalu, yang selama ini dianggap sekadar mitos, legenda, atau bahan perdebatan agama, namun anehnya kini mulai muncul sebagai variabel nyata dalam simulasi AI dan superkomputer yang mereka jalankan. Satu nama itu cukup untuk membuat ruang rapat tertutup mereka berubah hening. Meja-meja bundar bergetar bukan karena emosi, tapi karena kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Dan disinilah keheningan media yang kita rasakan sekarang menemukan maknanya, bukan karena tidak ada berita, tapi karena kepanikan sudah mencapai level tertinggi, di mana bicara justru menjadi risiko. Saat narasi besar yang mereka bangun selama puluhan tahun mulai runtuh oleh satu kenyataan yang tak bisa dibendung, diam menjadi satu-satunya strategi. Namun diam itu bukan ketenangan, melainkan jeritan yang ditahan rapat-rapat, karena mereka tahu sang penentu arah sudah berada di antara manusia biasa, dan jejak-jejak kedatangannya justru muncul di tempat-tempat yang selama ini dianggap mustahil. Di awal 2026 ini, alam pun terasa seperti ikut bicara dengan caranya sendiri. Bukan secara acak, bukan brutal, tapi spesifik dan berulang. Ini bukan lagi soal global warming yang dibungkus pidato-pidato membosankan, melainkan rangkaian peristiwa yang terasa terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Sungai Eufrat, misalnya, bukan hanya surut, tapi menyingkap sesuatu di dasarnya, struktur yang seharusnya tidak ada, dan menariknya, respons elit global terhadap fenomena ini bukan dengan mengirim arkeolog biasa, melainkan tim militer lengkap dengan sensor tercanggih. Semua itu memperkuat satu kesan yang sulit dihindari. Dunia tidak sedang menuju kekacauan acak, tapi sedang bergerak menuju satu titik tertentu. Dan di saat tanda-tanda itu semakin jelas, mereka yang biasanya paling lantang justru memilih diam,
seolah-olah sedang menunggu atau bersiap menyambut sesuatu yang tidak bisa mereka cegah. Keheningan ini bukan datang dari mereka yang lemah. Keheningan ini datang dari mereka yang biasanya paling berisik. Dan justru dari sanalah, kegelisahan dunia mulai terasa semakin nyata, karena keheningan itu ternyata tidak datang dari rakyat biasa yang kelelahan, melainkan dari mereka yang selama puluhan tahun berdiri paling depan, paling lantang, dan paling percaya diri mengaku sebagai pengendali arah dunia. Dalam hitungan bulan menuju awal 2026, satu pola aneh mulai terlihat jelas bagi siapapun yang mau memperhatikan lebih dari sekadar headline. Para miliarder global, para arsitek sistem ekonomi, para wajah yang biasanya rutin muncul di forum-forum internasional, mendadak menghilang satu persatu. Tidak ada konferensi pers perpisahan, tidak ada penjelasan resmi, tidak ada klarifikasi yang memuaskan. Mereka seperti menguap dari ruang publik, meninggalkan kekosongan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Awalnya banyak yang mengira ini hanya manuver citra, strategi bisnis, atau sekadar jeda publik. Tapi data bergerak ke arah yang berbeda. Jet pribadi mereka tercatat mendarat di lokasi-lokasi yang sama berulang kali. Properti-properti bawah tanah dengan sistem tertutup mendadak aktif penuh. Bunker-bunker mewah yang selama ini dianggap sebagai rencana cadangan ekstrim kini, menunjukkan tanda-tanda hunian permanen. Selandia Baru, wilayah-wilayah terpencil dengan akses terbatas, pulau-pulau yang jauh dari jalur konflik global, semuanya tiba-tiba menjadi pusat gravitasi baru bagi orang-orang yang biasanya tak pernah bersembunyi. Ini bukan lagi soal persiapan. Ini sudah menjadi relokasi. Pertanyaan paling mengganggu bukanlah kemana mereka pergi, melainkan kenapa mereka pergi sekarang. Kenapa bukan 5 tahun lalu saat dunia dihantam pandemi? Kenapa bukan di puncak krisis finansial? Kenapa bukan saat ancaman perang nuklir paling kencang digaungkan? Kenapa justru di titik awal 2026, saat dunia terlihat kacau di permukaan tapi anehnya terasa sunyi di puncak? Jawabannya mulai terlihat ketika satu persatu asumsi lama runtuh. Para elit global ini sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan krisis. Resesi ekonomi bagi mereka hanyalah siklus yang bisa diprediksi dan dimanfaatkan. Perang, bahkan perang nuklir, adalah risiko yang sudah masuk tabel perhitungan mereka sejak lama. Semua itu masih bisa diasuransikan, dinegosiasikan, atau setidaknya disiasati. Tapi ketakutan yang mereka hadapi sekarang berbeda jenisnya. Ketakutan ini tidak mengenal kompromi, tidak bisa disuap dengan uang, tidak bisa ditunda dengan perjanjian, tidak bisa dilumpuhkan dengan senjata. Ketakutan ini lebih purba, lebih mendasar, dan yang paling membuat mereka gemetar, ketakutan ini tidak datang dari sistem yang mereka bangun, melainkan dari luar kendali sistem itu sendiri. Di ruang-ruang tertutup, di balik lapisan beton dan baja, mereka menjalankan apa yang mereka sebut sebagai protokol pengamat. Superkomputer dan kecerdasan buatan tercanggih yang mereka miliki tidak lagi difokuskan untuk memprediksi pasar atau memodelkan perang, melainkan untuk mencocokkan data sejarah, teks kuno, dan pola alam dengan simulasi masa depan. Dan dari jutaan skenario yang dijalankan, satu variabel terus muncul sebagai anomali yang merusak semua perhitungan. Satu nama. Nama yang tidak asing bagi umat manusia, namun selama ini selalu didorong ke wilayah keyakinan, bukan realitas. Nama yang sudah tertulis ribuan tahun lalu, disebut dalam naskah-naskah tua, diwariskan dari generasi ke generasi, dan ironisnya kini muncul sebagai variabel tak terkontrol dalam algoritma paling rasional yang pernah diciptakan manusia. Setiap kali nama itu masuk ke dalam simulasi, hasilnya sama. Model masa depan runtuh. Prediksi berhenti. Sistem gagal melanjutkan perhitungan seolah-olah masa depan setelah titik tertentu menjadi gelap dan tidak bisa dibaca. Bagi para elit global, ini bukan soal iman atau mitos. Ini soal kegagalan total atas alat yang selama ini mereka andalkan untuk merasa berkuasa. Di titik inilah ketakutan berubah menjadi kepanikan yang sunyi. Mereka mulai menyadari bahwa sosok yang mereka awasi ini tidak bergerak seperti ancaman konvensional. Tidak muncul dari pusat kekuasaan. Tidak lahir dari istana. Tidak naik lewat jalur politik atau militer. Justru sebaliknya, semua data menunjukkan satu pola yang membuat mereka semakin gelisah. Jejak kehadirannya tidak terdeteksi di pusat kendali dunia, melainkan di tempat-tempat yang selama ini mereka anggap tidak relevan. Alam mulai mencatatnya lebih dulu. Bukan lewat satu peristiwa besar yang mudah diberi label bencana, melainkan melalui rangkaian perubahan yang saling terhubung. Sungai yang surut dengan pola yang tidak biasa. Tanah yang retak di lokasi-lokasi yang tercatat dalam sejarah kuno. Langit yang memantulkan warna-warna yang tidak sesuai dengan siklus normal. Semua ini terlalu teratur untuk disebut acak, namun terlalu aneh untuk dijelaskan dengan satu teori sains tunggal. Para elit global membaca tanda-tanda ini dengan cara yang berbeda dari kita. Mereka tidak melihatnya sebagai krisis lingkungan semata, melainkan sebagai sinyal.
Setiap anomali alam dicocokkan dengan teks lama. Setiap perubahan geologis disejajarkan dengan nubuat yang selama ini hanya mereka simpan di arsip tertutup. Dan semakin mereka mencocokkan, semakin satu kesimpulan yang tidak mereka inginkan menjadi jelas. Sosok itu tidak sedang menuju pusat dunia. Pusat dunialah yang sedang ditinggalkan. Ketika mereka membangun bunker lebih dalam dan tembok lebih tebal, alam justru bergerak ke arah yang berlawanan. Seolah-olah bumi sendiri sedang menyiapkan panggungnya, tanpa peduli pada semua upaya manusia untuk mengontrol narasi. Ketakutan mereka semakin menjadi ketika sensor-sensor yang dipasang untuk mendeteksi ancaman fisik justru menangkap sesuatu yang tidak bisa diklasifikasikan, getaran yang tidak sesuai dengan pola senjata, frekuensi yang tidak bisa dijelaskan sebagai aktivitas militer. Dan disinilah kesadaran pahit itu muncul. Apapun yang sedang datang ini, tidak bisa dihentikan dengan cara lama. Tidak bisa dihadapi dengan bahasa kekuasaan yang biasa mereka gunakan. Tidak bisa dibeli, diancam, atau dipelintir. Itulah alasan sebenarnya kenapa mereka memilih diam, kenapa mereka menghilang, dan kenapa keheningan global terasa jauh lebih menakutkan daripada perang terbuka. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, para penguasa dunia tidak sedang merencanakan langkah berikutnya. Mereka sedang menunggu. Dan sambil menunggu itu, semua jejak yang tertinggal justru mengarah bukan ke ruang rapat, bukan ke gedung pencakar langit, bukan ke pusat finansial dunia, melainkan ke alam, ke tanah, ke langit, ke tempat-tempat yang selama ini dianggap bisu, namun kini mulai berbicara dengan caranya sendiri. Dan ketika semua jejak itu mengarah ke alam, bukan lagi ke gedung-gedung kekuasaan, dunia perlahan dipaksa menyadari satu hal yang selama ini dihindari, bahwa sesuatu yang besar tidak sedang dirancang oleh manusia, melainkan sedang dibuka oleh bumi itu sendiri. Awal 2026 menandai perubahan yang tidak bisa lagi disamarkan sebagai kebetulan statistik. Alam tidak lagi bergerak dengan ritme yang kita kenal. Pola cuaca kehilangan konsistensinya, musim seakan lupa jadwalnya, dan fenomena-fenomena yang dulu terpisah oleh jarak dan waktu kini muncul hampir bersamaan, seolah-olah bumi sedang membaca satu skrip yang sama. Ini bukan lagi soal panas atau dingin, hujan atau kemarau. Ini soal ketidaksesuaian, rasa, tidak pas, yang sulit dijelaskan tapi mudah dirasakan. Dan di antara semua anomali itu, satu titik menyala paling terang di radar mereka yang mengamati dunia dari balik layar sensor. Sungai Eufrat. Selama bertahun-tahun, berita tentang surutnya sungai ini hanya lewat sebagai potongan informasi biasa. Grafik air turun, foto-foto dasar sungai muncul sebentar lalu tenggelam oleh isu lain. Tapi di awal 2026, apa yang tersingkap bukan lagi sekadar lumpur atau batu. Dasar sungai itu mulai memperlihatkan struktur yang tidak seharusnya ada di sana. Pola yang terlalu simetris untuk disebut alami. Bentuk-bentuk yang terlalu teratur untuk dianggap kebetulan geologis. Yang datang ke lokasi bukanlah tim dokumenter atau arkeolog dengan kuas kecil dan buku catatan. Yang datang adalah konvoi militer, kendaraan berlapis baja, dan peralatan sensor berpresisi tinggi. Wilayah itu dikunci, udara diawasi, dan data dialirkan langsung ke pusat analisis tertutup. Mereka tidak tertarik pada sejarah sebagai pengetahuan. Mereka tertarik pada sejarah sebagai peringatan. Setiap retakan tanah yang terbuka di sana diperlakukan seperti detik pada jam yang sedang menghitung mundur. Karena bagi mereka, Eufrat bukan sekadar sungai. Ia adalah halaman yang sedang dibuka kembali dari sebuah kitab lama yang seharusnya tetap tertutup. Dan semakin halaman itu terbuka, semakin jelas bahwa apa yang selama ini dianggap dongeng pengantar tidur ternyata memiliki koordinat nyata. Di saat yang sama, langit mulai menunjukkan tingkah yang tidak kalah ganjil. Banyak orang merasakannya tanpa benar-benar bisa menunjuknya dengan kata-kata. Warna langit terasa salah. Matahari terbit dengan nuansa yang berbeda. Cahaya merah muncul di ufuk timur pada waktu-waktu yang tidak biasa, bertahan sedikit lebih lama, lalu menghilang tanpa penjelasan memuaskan. Bagi sains populer, ini masih bisa dibungkus dengan istilah refraksi atau partikel atmosfer. Tapi di ruang-ruang tertutup, para elit mencocokkan fenomena ini dengan catatan yang jauh lebih tua. Dalam teks-teks kuno yang tersimpan di perpustakaan rahasia, di manuskrip yang hanya dibaca oleh segelintir orang, fase ini punya nama sendiri. Ia disebut sebagai masa pembersihan. Sebuah periode transisi di mana alam tidak lagi bersikap netral, melainkan ikut berbicara sebelum sebuah perubahan besar terjadi. Sejarah mencatat, tanda-tanda semacam ini hanya muncul saat sebuah tatanan lama akan digeser, bukan oleh revolusi manusia, tetapi oleh figur yang kehadirannya mengubah arah zaman. Para elit global tidak menertawakan hal ini. Mereka justru menjadi yang paling sibuk mencocokkan. Koordinat astronomi disejajarkan dengan nubuat. Pergerakan bintang dianalisis bersama siklus bulan dan catatan peristiwa besar masa lalu.
Dan sekali lagi, semua garis itu bertemu di satu titik waktu yang sama. Awal 2026. Di titik ini, kepanikan mereka naik ke level yang lebih halus tapi lebih berbahaya. Karena jika tanda-tanda ini asli, maka semua upaya pengendalian narasi selama ini akan runtuh. Mereka tahu satu hal dengan sangat baik. Manusia bisa ditipu, tapi alam tidak bisa disuap. Jika langit dan bumi sudah mulai bergerak serempak, maka permainan lama tidak lagi berlaku. Itulah sebabnya, bersamaan dengan munculnya tanda-tanda ini, aktivitas lain juga meningkat diam-diam. Langit tidak hanya diamati, ia mulai dikerjakan. Teknologi yang sebelumnya dikembangkan dengan dalih mitigasi iklim dan penelitian atmosfer kini diaktifkan penuh. Frekuensi radio berdaya tinggi diarahkan ke lapisan langit. Proyek-proyek rahasia yang selama ini dianggap teori konspirasi, mendadak mendapat pendanaan tambahan. Bukan untuk menghentikan tanda-tanda itu, tapi untuk menutupinya. Logikanya sederhana dan dingin. Jika suatu hari nanti cahaya yang asli muncul, cahaya yang sudah tertulis sejak ribuan tahun lalu, maka cara terbaik untuk menumpulkan dampaknya adalah dengan membanjiri langit lebih dulu dengan cahaya-cahaya palsu. Ilusi, proyeksi, anomali buatan. Supaya saat yang nyata hadir, manusia sudah terlalu lelah dan skeptis untuk membedakannya dari tipuan teknologi. Inilah perang persepsi yang sebenarnya. Bukan lagi soal siapa yang menguasai daratan atau lautan, tapi siapa yang menguasai apa yang mata manusia lihat dan apa yang pikiran manusia percaya. Para elit global paham betul bahwa jika tanda-tanda ini dibaca apa adanya, maka kontrol akan berpindah tangan bukan lewat kudeta, tapi lewat kesadaran kolektif. Dan itu adalah skenario yang tidak bisa mereka kendalikan. Maka di saat sungai membuka rahasianya, dan langit mengubah warnanya, di balik layar dunia modern sedang dipersiapkan satu panggung lain. Panggung ilusi, panggung distraksi, panggung di mana setiap fenomena besar bisa diberi label teknis. Setiap keajaiban bisa dikecilkan menjadi sekadar gangguan sistem. Karena mereka tahu, ketika tanda yang asli benar-benar berdiri di hadapan manusia, satu-satunya senjata yang tersisa bukanlah kekuatan, melainkan kebingungan. Dan kebingungan itulah yang mereka butuhkan. Karena di balik tirai ilusi yang sengaja ditebalkan itu, sistem yang selama ini mereka banggakan justru mulai runtuh dari dalam. Superkomputer yang biasa mereka sebut sebagai otak dunia, mendadak kehilangan keunggulannya. AI yang selama ini mampu memprediksi pasar, memodelkan perang, bahkan membaca perilaku manusia, mulai menunjukkan satu gejala yang tidak pernah muncul sebelumnya, kegagalan total. Setiap simulasi masa depan yang mereka jalankan, jutaan skenario dengan variabel ekonomi, politik, iklim, dan konflik, selalu berhenti di satu titik yang sama. Tahun 2026. Tepat di awal tahun itu, semua grafik runtuh, semua proyeksi membeku, dan sistem menolak melanjutkan perhitungan seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang menghalangi jalannya waktu. Para analis internal menyebutnya sebagai error. Tapi mereka yang duduk di meja paling atas tahu ini bukan sekadar bug. Ada satu variabel besar yang masuk ke dalam sistem tanpa bisa diidentifikasi. Sesuatu yang tidak berasal dari data historis, tidak bisa diukur dengan angka, dan tidak bisa diprediksi dengan logika probabilitas. Dalam laporan tertutup, variabel ini akhirnya diberi nama yang terdengar asing bagi sains modern, awakening frequency. Sebuah frekuensi kebangkitan. Bukan sinyal elektronik biasa, melainkan pola getaran yang tidak tunduk pada hukum fisika konvensional. Frekuensi ini tidak muncul di langit, tapi terasa di seluruh sistem. Ia mengacaukan algoritma, menabrak model prediksi, dan membuat AI paling canggih sekalipun kehilangan arah. Yang lebih mengerikan bagi mereka, frekuensi ini selalu mengarah pada satu narasi yang sama. Kemunculan sosok yang akan menghapus sistem lama tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Sejak saat itu, bunker-bunker mewah yang tadinya hanya dirancang untuk bertahan dari perang nuklir mulai dirombak. Beton diperkuat, tapi yang lebih penting, isinya diubah. Sensor frekuensi dipasang di setiap sudut. Pemindai langit aktif 24 jam tanpa jeda. Mereka tidak lagi sekadar berlindung dari ledakan, mereka sedang mencoba bersembunyi dari sesuatu yang tidak bisa disentuh. Ironisnya, semakin dalam mereka mengubur diri ke bawah tanah, semakin kuat getaran itu terasa tepat di bawah kaki mereka. Di saat yang sama, operasi manipulasi persepsi masuk ke fase paling agresif. Langit dipenuhi gangguan yang dirancang. Cahaya-cahaya aneh diproyeksikan dengan teknologi canggih, agar manusia kehilangan sensitivitasnya terhadap tanda yang asli. Fenomena alam dibanjiri narasi alternatif. Apapun yang berpotensi membangkitkan kesadaran langsung dilabeli sebagai hoaks, halusinasi massal, atau teori konspirasi. Dan di ranah digital, pembersihan dilakukan tanpa suara. Kata kunci tertentu mendadak sulit ditemukan.
Video menghilang tanpa penjelasan. Akun-akun yang berbicara terlalu dalam tiba-tiba kehilangan jangkauan. Shadowan bekerja senyap, sensor berjalan halus, dan distraksi dilemparkan bertubi-tubi agar manusia tetap sibuk berdebat hal-hal remeh. Bersamaan dengan itu, sosok-sosok palsu bermunculan. Mahdi versi algoritma. Figur-figur instan yang diciptakan untuk membuat orang lelah, skeptis, dan akhirnya menertawakan semua tanda yang sebenarnya sedang berdiri di depan mata. Tapi ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Di tengah semua jaringan satelit, server raksasa, dan sistem pengawasan global itu, ada sebuah jaringan lain yang tidak membutuhkan sinyal, tidak terhubung ke internet, dan tidak bisa diputus oleh pemadaman apapun. Jaringan ini tidak berada di langit atau di bawah tanah. Ia aktif di dalam diri manusia. Ia bekerja lewat resonansi, bukan instruksi. Lewat kesadaran, bukan algoritma. Dan mungkin itu sebabnya, dari miliaran konten yang berlalu di layar setiap hari, justru ini yang sampai ke hadapanmu. Bukan karena kebetulan. Bukan karena sistem merekomendasikannya. Tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang bergetar pada frekuensi yang sama. Sebuah antena batin yang menangkap sinyal halus di balik kebisingan dunia. Pertanyaan yang mulai mengusik para elit kini juga beralih kepadamu. Kenapa kamu sampai di sini, di momen ini, mendengar rangkaian ini? Para penguasa dunia bersembunyi bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka takut. Mereka tahu sistem yang mereka bangun di atas hutang, kelangkaan, dan ketakutan tidak akan bertahan di hadapan keadilan yang tidak bisa dinegosiasikan. Sementara itu, mereka yang merasakan getaran ini justru mulai bersiap, bukan dengan senjata atau bunker, melainkan dengan harapan yang lama terkubur. Apa yang sedang mendekat ini bukanlah ancaman bagi mereka yang jujur pada nuraninya. Ia bukan kehancuran, melainkan kepulangan. Dan di tengah dunia yang akan berubah ini, pertanyaannya perlahan bergeser, bukan lagi tentang di mana harus bersembunyi, tetapi tentang apa yang perlu dibersihkan di dalam diri ketika arah zaman akhirnya dibalik.